Oke, halo, selamat sore sahabat Arsa. Alhamdulillah tahun ini atau hari ini atau saat ini saya sedang bersama tokoh adat, pemuka adat yang ada di Ampoang. Nah, kenapa sih hari ini kita bisa bertiga ada di sini, Opa? Tentu saja kita pingin berbagi cerita untuk teman-teman semua, untuk sahabat Arsa semua, yang mungkin sering sekali melihat CT Arsa Foundation atau program PIM mengajar itu selalu ada di NTT, khususnya di Ampoang atau di Nunuanah gitu. Nah, kita pengen kenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh adat yang selama ini juga selalu menjadi bagian dari kami ya, Opa. Terima kasih banyak. Nah, saat ini saya sudah bersama Opa Maus dengan Opa Luit. Nah, beliau berdua ini adalah tokoh agama, tokoh adat yang memang dituakan sekali di sini ya, Opa. Dan kita pingin sharing, Opa, atau kita pingin menginformasikan kepada masyarakat terkait seperti apa sih, Opa, budaya yang ada di Ampoang ini, khususnya di Desa Nunuanah, Dusun Leomanu, begitu ya, Opa. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai saja. Mungkin kita bisa memulai dari Sirih Pinang ya, Opa, seperti yang tadi Opa sampaikan. Kalau Sirih Pinang itu adalah salah satu simbol ya, Opa ya. Simbol yang menyebutkan bahwa orang NTT kalau misalnya ada tamu atau kita mau bertamu begitu, kalau sudah disodorkan Sirih Pinang itu artinya kita sudah diterima menjadi, artinya diterima dengan artinya menyapa sudah untuk artinya kita menerima ini tamu ya. Jadi tamu yang datang tuh juga menjadi bagian dari Ampoang begitu ya, Pak ya. Apalagi kalau kita juga bisa mengunyah sirih itu toh, Pak. Seperti apa sih, Opa, kondisi masyarakat yang ada di Desa Nunuanah ini? Nah, kalau informasi yang Beta sempat dengar ya, Opa, selama beberapa kali Beta datang ke sini, itu kan terinformasi bahwa Kak, Beta di sini tuh dulu ada di gunung. Sekarang pindah di sini begitu. Artinya kan itu dua vegetasi yang berbeda toh, Opa. Nah, mungkin Opa bisa nggak bercerita kepada kami awal mulanya bagaimana sih masyarakat di Nunuanah ini bisa pindah ke pesisir begitu, Opa? Mungkin dari Opa salah satu. Kalau di Nunuanah ini awalnya di gunung. Tahun 71 itu artinya program pemerintah itu harus turun ke dataran. Ini mulai rintis ke ini kampung dari 71. Terus mulai rintis, terus tahun 73 itu mulai pembangunan, mulai bangun. Artinya itu memang ada perintah dari pemerintah untuk migrasi dari gunung pindah ke pesisir begitu ya, Opa ya? Program dari pemerintah harus turun dari gunung karena di gunung itu artinya tidak ada jalan raya. Oh, jadi dipindahkan tuh supaya ada kehidupan mungkin yang lebih bisa memiliki kehidupan yang lebih baik begitu ya, Opa ya, dari infrastruktur mungkin ya. Nah, tapi informasinya, Opa, kan memang di kampung lama itu sampai sekarang tuh masyarakat masih sering ke sana tuh, Opa? Sering ke sana. Biasanya kalau ke sana tuh dia ngapain, Opa? Itu untuk ambil hasil. Ambil hasil. Oh, jadi berkebun tuh semua di sana. Ya, berkebun, terus artinya ada hasil peninggalan macam pipinan, kelapa, ini buah-buahan dari bumi. Iya. Berarti hasil bumi semua ada di sana. Ada. Oh, oke, guys. Apa ya?
kan kita kadang yang ada di mindset kita dari gunung pindah ke pesisir itu sudah pasti kayak ada suatu perubahan yang mungkin kita merasa sangat canggung begitu toh Pak. Iya, iya. Kita berpikir tinggal di gunung tuh sangat dingin, di Iya. pesisir tuh sangat panas begitu toh. Iya. Tapi ternyata hal itu bisa dilakukan dengan baik sampai pada akhirnya dari tahun 71, Iya. 73 pembangunan Iya. dan sampai sekarang Iya. ini populasinya pasti sudah Iya. bertambah toh Iya, Pak ya. iya. Artinya maksudnya masyarakat di sini berarti bisa menerima kondisi tersebut ya Pak. Nah, Terima saja. mungkin bisa diceritakan apa awal pertama perpindahan seperti yang tadi saya sampaikan dari tempat dingin ke tempat panas gitu. Nah itu bagaimana Pak saat itu gitu? Memang waktu itu artinya saat membangun artinya pergi pulang 1, 2, 3 hari oke. pulang karena namanya bekal yang kau bawa di atas ini harus dari gunung. Artinya persiapan bakal untuk 1 minggu berarti habis bakal harus Balik pergi ke lagi. gunung ambil. Oh. Karena namanya sementara membangun berarti hanya itu. artinya penginapan itu belum jelas. Paling kau bernaung di bawah pohon. Tapi sampai sekarang ya, apa rumah dan mungkin rumah dari masyarakat yang lain di atas gunung masih ada. Satu-satu masih ada. Satu-satu saja. Dan masih Itu aktif. hanya artinya sistem kebun. Oh, berarti sekarang sistemnya hanya kebun Kebun Sa. bikin pondok. Oh, oke Opa. Berarti tapi selama ditinggalkan dari tahun 71 sampai sekarang itu di kampung lama tuh sonde ada yang mengambil alih kok atau apa begitu tidak? Tidak. Oh, karena tanah adat kok atau Iya, bagaimana? Tanah ada. Kalau menyangkut sekolah itu tahun 76. 76 itu SD Negeri Nunuana Nunuana itu turun- sudah berdiri. turun di Oh, berbarengan dengan perpindahan Iya, iya. ini. nanti baru dari Nunuana baru bekar lagi untuk SD Negeri Lemano. Lemano. Ya, Ini SD yang itu kedua begitu ya. 2012 atau Ya 2009, 19. Oh, 2000. Proses dari 2018, bukan 8 2018, 2019 bangun. ini sekolah. Nah, bangun ini sekolah. 2012, 2008 proses, 2009, 2010 bangun. Kalau 2018 dan 2019 tuh mungkin pas kita datang Ya, Pak itu ya. su Itu gedung. gedung. Su jadi gedung Ya. seperti sekarang Ibu ya. Ani su Ya, datang datang. survei. Iya. Nah, Opa boleh nggak diceritakan seperti yang tadi saya sampaikan, peralihan dari gunung ke pesisir itu kan cukup berbeda ya, Opa. Ya, Yang tadi Beta bilang dingin harus pindah ke panas. Nah, Ya. itu adaptasi masyarakat ketika pindah ke sini seperti yang tadi Opa sampaikan, awal-awal mulai pindah ke sini 2 minggu, bawa perbekalan 2 minggu untuk hidup 2 minggu, Opa kembali ke gunung, ambil lagi perbekalan lalu Opa balik lagi sini. Ya. Tapi kan kalau sekarang populasinya sudah banyak nih Opa. Ya. Dan saya lihat juga kayaknya masyarakatnya sudah jarang sekali mungkin yang ke gunung, tapi mungkin sekarang hanya mengambil hasil toh. Ya, ya. Nah, itu seperti apa Opa dari dingin ke panas tuh mungkin Opa ada rasa bagaimana waktu itu? Artinya memang waktu itu terpengaruh, artinya kita tidak begitu betah, tetapi saat ini artinya ketemu subuh. Menyatu ya, iya luar biasa. Nah, Dengan itu pesisir pantai, maka akhirnya kita tetap sudah. tapi Beta lihat memang di sini sonde ada yang jadi nelayan toh Pak. Ya. Karena memang profesi menjadi nelayan itu memang harus betul-betul Ya. orang pesisir toh. Memang untuk nelayan ini artinya yang masa sekarang anak-anak muda dan bisa belajar Sementara. untuk masuk laut. Oke, berarti Kalau ada ya. Kota orang tua yang dari gunung itu kota Sudah bisa. Oke. Nah, apa berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas, masalah perpindahan, masalah budaya-budaya yang sudah jelas budaya di gunung dengan budaya di pesisir itu sangat beda. Nah, apakah ada adaptasi itu juga Opa dari budaya yang mungkin Opa biasa lakukan di gunung, begitu pindah ke pesisir? Adakah budaya yang sudah pernah ada tapi begitu pindah pesisir itu hilang atau masih dipertahankan sampai sekarang? Masih sementara. Dari Separuh gunung hilang, sampai di separuh pesisir masih tetap. pertahankan. Masih dipertahankan. Apa tuh? Apa bisa diceritakan nggak apa sih yang dipertahankan sampai sekarang adat budayanya? Kalau masa sekarang artinya yang sementara pertahankan itu yang Ini ya, tenun ya. ya, Oh, motif oke. ini. terus artinya pembayaran beles. Artinya kalau di Jawa itu yang bilang mahar atau mas kawin. Mas kawin, Itu kota ya. masih pertahankan. Oke. Nah, terus kalau dari di masih gunung itu piring sonada, pakai tempurung, Kelapa kok? kelapa, terus ada Satu buah satu lagi yang buah kita yang bisa dia- tanam. ya bisa tanam, Iya. terus Bisa bikin potong bagi dua.
Nah, itu yang Ya. Itu sampai sekarang Opa punya. nah, Itu Sudah ada ya? tidak kalau ada. masih di Ya. gunung Masih bisa ada. ya, masih Kalau ada. kota masih di gunung itu kota masih pakai tempurun. Karena dia harus perlu ditanam, tanam baru dia hidup. Yang Ketika satu hidup yang dia berbuah. itu ditanam baru Ya. anu dia pembuah itu jadi apa alat-alat untuk apa Piring. Makan tadi itu ya, alat-alat sendok, makannya. ya. Oke. Ganti piring. Ya. Nah, Opa itu tadi menarik tuh Opa, ada satu tenun. Memang kalau misalnya kita lihat motif-motif tenun di NTT itu kan banyak rupa atau Opa. Ya, ya. Tapi Amfoang itu memang selalu terkenal dengan motif yang cukup berwarna. Ya. Nah, Opa bisa nggak ceritakan apakah Bisa. ada arti Bisa, dari ada warna, motif dan lain? Ya. Silakan Opa. Kalau motif ini ada sementara yang namanya seperti ini namanya motif. Nah, ini dia melambangkan 17. Jadi gambarnya 17. Ada 17 Jadi lagi. ya. Jadi Ada dia benang. sampai hari ini artinya melambangkan bahwa 17 Agustus 1945. Oh. Jadi kita buat ini tenun ini dia harus melambangkan Republik ini. Oh, Ya. keren sekali. Tuh kan, nggak ada yang tahu kan kalau motif ini ada Ada artinya. motif 17, ada Ada. motif 21. Ada Kalau 21 itu apa? 45. Artinya itu tergantung Tergantung artinya dari nenek moyang dong punya artinya mereka peninggalan penciptaan untuk itu. kita. Oh, oke. Kalau untuk warna apa? Mengapa dia Warna- punya warna tuh terlalu Warna mencolok? kalau selimut, Dia harus merah masih putih merah putih. sama dengan bendera merah putih. kalau sarung Iya. artinya yang sorak-sorak artinya ada yang foto motif langsung saat tenun, ada yang ikat pakai ini baru rendam, baru buka baru dia jadi. Ya. Artinya dia warna itu artinya gambar sudah apa saja tergambar dia di- tergambar. Oh, oke. Nah, saat Iya. kita tenun dia sudah jadi memang. Jadi memang. Dan ini Opa yang Opa pakai ini pasti sulama. Ini Opa Ya. seberapa lama? Ini mungkin baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau Oke. ini 2 tahun. Oh, ini 2 tahun. Ada nggak kain-kain yang punya, yang mungkin Opa punya lama sekali yang dia memang dibuat dari awal? Kalau yang Beta dengar dulu kan, Beta dulu pernah datang ke satu pulau di NTT juga, membuat proses tenun Opa dari dia kapas kapas. Ya. sampai dia dibikin jadi benang, Di toh tenun jadi benang baru diselop pakai apa ini? tali-tali tuh, Ya, Ya. diselop artinya pintal jadi dipintal. tali Pintal. benang. Ya. Terus direndam pakai ini apa? Ini ada satu satu. ramuan yang Dia sementara bisa ini dia mewarnai itu. mengkudu. Iya, buah mengkudu, Ya. teman-teman. Tuh buah mengkudu itu, Direndam. ya dia memang menghasilkan warna ya, Ya. Pak. Dan tapi memang ternyata benar kalau misalnya Beta dulu pernah juga ada meliput itu membuat tenun Ya. itu kain pewarna itu dari mengkudu itu Ya. tadi, dan itu Terus- sangat awet ya. Kalau ada satu kain yang dia hanya putih polos baru direndam itu pakai karung. Ya. Karung. Itu apa, Pak? Ada Ada satu tanaman jenis yang tanaman Oh, pewarnanya Ya, ini disebut warnanya karung. hitam. dia warna hitam. Dimasak di apa? Direbus ya. Direbus baru Direndam. diselop itu kain jadi Dia dia menjadi hitam, dia sama hitam. kayak kain hitam. Oke. Nah, apa kalau misalnya kalau yang sarung begini tadi kan ada yang tergantung dari si pembuat atau apa iya, iya. jumlah benangnya Iya, itu iya, ya. iya. Tapi memang ada sejarahnya apa? Iya, Mohon iya, izin Opa, iya. Beta mau lihat yang ini nih. Opa bilang kan tadi ada 17 tuh, 17. Pak. Nah, itu dari mana 17? Itu yang mana? Ini sudah berjumlah semua ini sudah terhitung. Oh, ini Ya, ini, dengan ini ya, motif ya, yang ya, sama ya, nih dihitung ya, 17 begitu. 17, ya. Jadi disebut pakai benang 17. Ya. Ya, ini su hitung ada benang yang Nanti dia saat 17. waktu apa artinya pakai depung alat Ya. artinya angkat turun Ya. ya pakai itu depung alat itu. Su hitung memang, hitung memang. dia harus jumlah. Cara hitungnya nanti hitung dari depung kotak-kotak kecil Ya. ini. Ya, Hitung dari sini sampai Sampai ujung sini dapat- berarti 17 dapat kotak 17. itu berarti. Dan ini pola sonde digambar ya, Iya, Opa. iya. Ini pola memang ada di Ya, kepala. sudah ada di kepala. Suara di kepala lalu di tadi Opa Iya. sampaikan ya harus 17 ya. Ya. Luar biasa ini Opa. Keren Itu- sekali. Itu melambangkan ini 17 Agustus 1945. 1945. Ya. Nah, kalau yang kain-kain yang perempuan ini kan kalau Beta lihat dia Itu dia ada 45. Itu ada 45. 45 ada hanya beda-beda. Beda-beda. 45 ke 17 41 dia harus ganjil-ganjil. ganjil-ganjil. Dia tidak kenapa benar. harus ganjil Opa? Nanti Ya, cara karena apa cara itu nanti dia tidak kerjanya dia tidak dia menyatu. apa, dia- Oh. artinya dia tidak kelihatan dia warna. Dia nah. warna. Oh, gitu. Terus Nanti tidak dia- kelihatan rapi. Dia tidak rapi. Iya. Nah,
Keren ya. Kalau memang tidak hitung seperti itu berarti tidak rapi. Nanti saat artinya ini nanti cara gambar dalam tenun itu tidak tergambar. Tidak tergambar. Merusak berarti Ya, ya. dia rusak. Memang tidak tergambar tetapi kelihatan Ya, beda. kalau ke orang Afan kelihatan orang pintar bilang oh itu salah. Itu salah. Langsung. Lihat saja Pasti dong. ketahuan ya, Ya, untuk pasti yang ketahuan. untuk yang mengerti Ya. pasti ketahuan. Kalau Kayak kita tidak mungkin anak-anak enggak. sekarang pakai tidak ketahuan tetapi orang Yang tua tua. yang koton lihat saja bilang itu salah. Oke. Yang pernah kerja ini barang berarti dia tahu bahwa itu salah. Walaupun sebenarnya tetap bisa menjadi sebuah sarung, Ya. tapi dia motif salah begitu ya. salah. Salah dia pasang benang. Ya, ya. Salah pasang. Oke, baik. Begitu, guys. Sahabat Arsa, siapa tuh yang suka beli tenun, beli-beli doang gitu. Nah, ini paling nggak kita dapat informasi lah ya. Kita dapat informasi. Ini baru satu daerah atau satu pulau ya yang mungkin kita bisa bahas gitu terkait kain tenun ini. Di NTT itu banyak sekali motif tenun yang Ya. mungkin artinya juga berbeda toh, Opa ya. Beda. Nah, kalau dengan ini Opa muti, beta memang sering juga melihat orang-orang daerah NTT itu pakai ini muti. Ya. Nah, mungkin Opa bisa ceritakan apa sih simbol dari muti ini gitu dan siapa yang boleh menggunakan kalung ini, Opa? Gitu. Kalau di NTT ini ada terkhusus Amfoan saja. Artinya yang sementara koton masih Ada di TTS bertahankan. juga. Ini yang pertama itu koton barbelis. Oh, ini juga termasuk ya, belis ya? Barbelis. Oh, oke. Barbelis terus kita pakai untuk artinya ke acara-acara seremonial, acara-acara adat koton harus pakai. Ini kalau beta sebagai saat ini satu hiasan. sonde bukan acara, sonde apa ini pakai? Tidak. Pakai saja. Ya, Ini ya. termasuk acara. Oh iya, termasuk acara ini, maka beta boleh pakai ya, Opa ya. Ya. Apa boleh juga kalung ini dijadikan sebuah oleh-oleh, Opa? Untuk misal beta datang ke sini, terus beta dikasih oleh-oleh ini tuh sonde apa diterima? Bisa. Oh bisa ya. Soalnya ini kalau di Jakarta, Opa, orang yang pakai kalung ini tuh hanya beberapa orang. Mungkin beta salah satunya. Karena orang yang belum pernah ke NTT atau orang yang mungkin belum pernah ketemu tokoh adat atau mungkin orang-orang yang dituakan gitu ya, misalnya di daerah adat tuh jarang sekali bisa dapat ini. Kalaupun misalnya ini memang banyak yang jual, tapi yang asli dari benar-benar asli Itu yang dari apa? Itu yang apa batu. model sekarang. Artinya yang artinya bukan asli lah ya. Oke. Ya. Kalau yang asli apa ada? Kalau asli Ada. Ini yang dari batu itu tuh apa? ini yang asli. Tapi dia warna dengan yang Beda. yang Memang- oh dia memang beda, Ibu. dia lebih kunyit ya. Ya. Lalu apa lagi apa yang mungkin Opa bisa sampaikan ke kita peninggalan-peninggalan atau yang sampai sekarang tradisinya masih ada itu kain tenun tentu sampai sekarang tuh Opa. Ya. Kalung juga tadi Opa sampaikan mungkin ada beberapa yang punya yang asli tapi ada juga yang sudah diduplikasi begitu ya Opa ya. Mungkin yang Kalau bukan yang asli lagi. sarung yang benang dibuat dari kapas itu masih ada. Masih. ada. Beta nanti boleh lihat kok Opa. Bisa. Nah kalau alat-alat musik atau kan kalau di Amfuang ini beta lihat kan banyak banget yang suka menyanyi tau Pak. Ya. Udah otomatis kan pasti zaman dulunya ada nenek moyang yang menciptakan lagu itu, membuat lagu itu sampai mungkin alat musik masih ada sampai sekarang gitu. Sekarang artinya ada mainnya satu-satu sah. Apa tuh apa yang masih Opa punya? Meletak juk. Nah, Ada juk sama kayak gitar ini empat ya, kali 4 saja. kali. Bisa pasang di juk. Dia bunyi Main bagus. Sama itu tadi Opa beta minta ini tempat yang tadi Opa sampaikan ini terkait sirih ini bisa disampaikan nggak Opa? Maksudnya orang-orang tua ya, maaf ya Iya, Opa beta iya. bilang begitu, orang-orang tua yang ada di NTT itu kemana-mana harus bawa ini. Ya. Ini tempat sirih Pinang dan ini juga tempatnya bukan tempat yang sembarangan beliau bikin gitu. Ini dari Kuningan tapi Kuningannya ini peninggalan dari nenek moyang ya Opa ya, dalam bentuk logam uang Ya. dijadikan tempat seperti Ya. ini. Isinya sirih Pinang yang dibawa kemana-mana. Jadi Opa nih kalau kemana-mana bawa ini apa? Kalau ini bikin dia warnanya putih. Nanti saat dilebur, nanti dong caraikan dia pun air kuningnya, bikin satu macam, terus dia punya air aslinya, dia bikin satu macam. Oh, Nanti macam kayak ini gelang, mm-mm. ini gelang, nanti dia pun air yang aslinya yang bikin gelang, Dibikin dia ini. putih terus. Nah, ini gelang dia Dari dibuat sini. dari- Nih uangnya peninggalan dari Belanda ya Opa. Belanda. Itu Wilhelmina. Wilhelmina. Ya. Oh iya Belanda dan ini nih tempat ini dari koin ini. Ya.
Tapi ini karena yang putih ya, bukan yang kuning. Ya. Dijadikan gelang nih yang Opa pakai. Kasih lihat Opa. Lihat gelangnya. Itu yang punya hanya Opa sah? Ini kami Atau maksudnya yang punya hanya Iya, iya, tokoh-tokoh adat sah Iya. atau orang? artinya orang-orang ada tertentu Ada juga toko-toko yang tertentu masih punya. sementara pakai. sementara pakai. Oh, oke. Ini tas juga Opa pakai kemana-mana ya? Ya. Kenapa takut ke bawah sama saya? Nggak apa-apa Ibu. Oke. Apalagi Opa mungkin yang bisa Opa ceritakan gitu terkait adat budaya mungkin yang belum banyak orang tahu begitu Opa. Mungkin kalau kain tenun seperti yang tadi disampaikan semua orang tahu kain tenun tapi mungkin belum tahu sejarahnya begitu toh Pak. Tapi kan tadi sudah dapat sedikit informasi gitu terkait motif dari kain tenun itu ternyata ada sejarahnya gitu dari pembuatnya begitu ya Pak. Kalau misalnya lebih dari 17 benang dia akan terlihat berbeda motifnya gitu ya. Yang artinya memang dari dulu pola itu sudah ada ya Pak ya dari pola nenek moyang sampai sekarang. Ya. Gitu. Dan kenapa warnanya warna-warni ya Pak? Iya. Artinya Tergantung dari suku masing-masing. artinya nanti dalam dulu artinya motif itu hanya satu. Tetapi artinya Ya beda-beda zaman warna. sekarang ini artinya Berinovasi ya Pak ya. Dan itu artinya- sandi apa begitu? ya, tidak apa-apa. Tetapi ini yang artinya yang non masih cari, artinya masih petang. Memang cerita-cerita dulu ini kan istilah dulu kita kan dari zaman raja dulu. Nanti pindah di Vetor. Vetor turun di Temukung. Nah, ini kan artinya zaman-zaman dahulu itu dia termasuk masa Orde Lama. Nanti pindah Orde Baru, terus sekarang kita sudah sampai di ini zaman modern. Tetapi kami masih tetap pegang Mempertahankan adat. Berarti kalau Opa nih keturunan keberapa Opa? Kalau misalnya boleh tahu kalau misalnya dari tokoh-tokoh adat kan itu pasti ada keturunan toh Opa? kita kalau saya termasuk keturunan yang ketujuh. Ketujuh. Ya. Opa? Kalau kita itu mulai terbentuk kerajaan berarti keturunan ke-80 lebih. Ya. Ih. Ini Dan ini sampai sekarang masih artinya kuat ya? kepala suku. Jadi Iya. Karena kerajaan Afwan itu artinya kotong pemoyang su adat. ya, Lalu katanya turunan ke-80 lebih. Karena saat kerajaan Afwan terbentuk berarti itu kotong sudah terhitung. artinya dinobatkan menjadi kepala suku sampai hari ini masih pertahankan. Oh. Nah, itu kalau misalnya kepala suku itu turun temurun ke anak laki-laki berarti ya? Ya. Turun temurun. Oke. Kalau ke Bapak Maus berarti itu anak suku. Ya. Oh, anak suku Ya, ya. anak suku, ya. Beta sempat dengar tuh Anak antara suku, kepala suku dan anak kepala suku. suku. Iya. Oh, panjang ya, Ya, kita ini Kalau ya. di ini kampung kepala sukunya hanya dua, Ya, yang Loit dengan Amanas. Oh. Ya, artinya yang kepala suku yang dia mempunyai tanah wilayahnya. Dia menguasai dari pesisir sampai di gunung. Beta pengen tanya Belis, Opa. Ya. Belis itu kan Beta tuh selalu menarik kalau orang bercerita tentang Belis gitu. Karena kok kayaknya perempuan tuh di NTT tuh mahal sekali. Boleh Beta bilang begitu ya Opa ya gitu. Karena tapi kan ini kaitannya dengan adat Opa gitu. Jadi Beta sangat mengerti kenapa orang-orang di NTT kalau mau menikah itu persiapannya tuh mahal begitu Opa. Nah Opa bisa jelasin gak sih Belis itu apa? Terus seperti apa sih ketika orang harus punya Belis dan harus besar atau semahal apa Belis itu untuk kita bisa meminang sebuah nona? Seorang nona. Ya. Kalau Belis ini sudah ditetapkan oleh kotong punya nenek moyang, tidak bisa diganggu gugat. Oh. Artinya kalau muti itu ditetapkan 6 daun. Oke. Yang begini 6 daun. Ya, hitungan Ada pendek 4, ada panjang sampai di lutut 2. Oh. Itu Belis. Dari sini sampai di lutut. Iya. Terus habis itu uang perak yang tadi itu artinya dihitung sesuai dengan masing-masing artinya di Penentuan. anak suku. Nah, suku Maus di Pung adat cara pemberiannya mungkin dia pun uang perak contohnya ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Itu berbeda-beda. Karena Terus habis itu bukan itu saja, harus sapi lagi. Nah, sapi itu kalau kau mau hitung semua sekitar 60 ekor. Wih. Dia punya Wah, nilai berat. begitu. Nah, itu tidak bisa dirubah, tidak Karena bisa itu sudah ketentuan tadi itu. ya.
sudah ditetapkan oleh nenek moyang. Oke. Artinya boleh dicicil, tetapi ketentuannya dia Ya. tidak berbeda. Opa, itu kalau sistem cicil tuh ke mana, Opa? Ini tergantung dari artinya dari yang apa yang si kawin itu yang laki-laki, artinya contohnya Yang masuk awal itu. masuk artinya masuk Minang, mulai dia bawa berapa nanti Dia kita terhitung. hitung. Terus kalau ada tulu itu, kalau sapi 1 ekor berarti don pakai tali, don ikat satu kali ikat berarti itu tanda satu ekor. Baru 1 ekor. Nanti dia pun cara tandanya nanti ikatnya begini. Sebenarnya ini harus tali. Kalau ikatnya begini berarti Satu. Baru 1. berarti hitung ini ikatnya 1. Satu Kalau bawa 5 berarti kotong bikin 5. Nanti orang tua dulu kan don cerita sekolah don hidup. Oh, Hitung dari waktu situ. Datang. sapi Sekian. jumlah 60 ekor berarti baru bawa 10. Berarti ini yang Masih sisa. masih berarti tinggal 50. Nah, itu sistem cicilnya itu seperti apa, Pak? Selama dia hidup tuh harus tetap Selama dia hidup dia masih tetap tanggung itu. Nanti dia mati juga, nanti anak bisa lanjut. Jadi gini ya, mungkin bahasanya tuh kalau adat di sini turun temurun gitu ya, karena dari nenek moyang tadi sudah ada ketentuan. Ya. Orang tua kita misal hanya bisa bertanggung jawab 10 begitu, Pak. Ya. Anaknya nanti yang membalas lagi 10 itu Ya. sampai anak cucu toh, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya si anak ini juga dia menikah nih dengan ketentuan yang sama juga misalnya Ya. begitu. Berarti anak ini harus menanggung dia pun bapak dengan dia punya Istri. pinangan nona sendiri. Ya, artinya nanti contohnya kayak saya punya istri, dia pun adat setengah, terus koten mati. Berarti anak perempuan yang saya punya anak kandung ini dia harus beban. Karena anak perempuan itu dia pun adat itu nanti terima dari laki-laki yang datang kawin dia, berarti terima dia terus bayar langsung Ke dia yang punya lanjut. sisa dari tadi apa itu. mama punya adat. Nah, Jadi ada anak nona dia bantu kembali. Iya. Oh, kalau anak nona 4 berarti dia pun beli ini contohnya sapi 50 kan berarti harus 200 ekor. Ya, wih. Berarti separuh yang artinya tunggakan dari mama kandungnya harus Dibayarkan. dibayar. Iya. Nah, ada terjadi seperti itu apa? terjadi. Sampai Contohnya kayak saya punya mama kandung dia sumati dari 2012. Tetapi dia pun adat itu tinggal 15 ekor. Oh, jadi itu dibebankan ke Saya. ya. Opa. Karena kotong tidak ada saudara perempuan, berarti kotong anak laki-laki. Oh, yang harus Siap. menanggung. Ya, anak kotong saudara ada 2. Tetapi artinya sementara ini tinggal 15 ekor. Kalau tidak ada 15 ekor berarti muti sampai di sini. Satu. Yang muti begini. Ya. Nah ini kalau muti begini kotong beli berarti ya taruhi sekitar 20 juta baru dapat Satu. ini. Satu. Ya. Kalau harus sampai sini Itu Berarti- ya. 20. mahal, men. Menikah dengan orang Terus yang kalau kita lahir anak laki-laki nanti ada dia pun bilis. Bilis bayar ke dia punya toh. Dia pun Dia pun om. om. Toh om. Oh ya, Oh, om. Dia pun paman. Artinya mama Paman. punya saudara. Iya. Nah, ini juga menarik nih, Pak. Waktu itu kita pernah dengar informasi kalau kita punya anak mau sekolah itu harus izin dulu ke toh. Ya. Harus lapor. Nah, itu kenapa, Pak? Artinya dari peninggalan nenek moyang. Ya sudah tentukan. Contohnya saya punya anak laki-laki, pas dia umur masuk sekolah, berarti kita harus bawa uang, jadi pamit Pamit dia punya di- toh, di- dia punya om bahwa dia pun satu untuk bersekolah, RM1 yang tadi yang bulat ya. itu. Oh, ya. Kenapa? Terus saat kita anak laki-laki melahirkan anak laki-laki 1-2 tahun mau gunting rambut, kita harus dipamit dia pun toh. Nanti toh Dia rambut gunting. pertama yang gunting itu dia harus dia pun Harus toh. dia punya paman ya. Harus perak 1. Perak. Ada ininya nggak sih, Opa? Mungkin kan kalau itu memang tradisi Ya, Opa, ya. itu memang kearifan lokal dari adat begitu. Tapi apakah mungkin bisa diterjemahkan kenapa harus to'o gitu? Harus laki-laki toh berarti toh, Opa? Ya, toh. Nah, iya, kenapa harus laki-laki? Artinya itu Ketentuan. suatu dalam tradisi nenek moyang. Nenek moyang. Berarti kau masih pertahankan itu. Dan itu sampai sekarang Ya. ya, Pak. Tapi luar biasa ya.
Keren tahu. Keren tahu kalau misalnya kita yang suka apa ya, yang suka cerita sejarah begitu ya, yang kita suka local people kalau misalnya lagi keluar gitu, ini penting banget bisa ngobrol sama tokoh-tokoh adat atau orang-orang yang mungkin mengerti terkait tradisi ya Pak ya, yang Iya. sampai sekarang tuh masih ada. Ya mungkin di beberapa tempat ada daerah yang tenunnya aja sudah mau hilang begitu toh Iya. Pak, karena tidak ada penerus begitu. Tapi mudah-mudahan di Ampoang ini dengan adanya pemangku-pemangku adat ya Opa, dengan adanya Opa Lloyd di sini dengan Opa Maus di sini, ini bisa bisa terus terjaga ya Opa sampai sampai masih terjaga. lama begitu ya. Masih Apalagi pertahankan. benar-benar harus dipertahankan ya. Nanti kami sudah tua, meninggal juga, kita yang anak laki-laki ini lanjut. Harus tetap Ya, lanjut. dituakan tetap. Itu kalau kayak seperti itu tuh sudah dipersiapkan berarti Opa, Bisa. menjadi seorang tokoh begitu. Ya, ya, Tina warisan itu ya, ya. kita harus persiapkan. Persiapkan. Contohnya ketika saya mati berarti saya punya anak laki pertama yang pagur kepala sekolah ini. Kepala Berarti sekolah ya. Ya, dipersiapkan. lanjutkan. Dipersiapkan untuk Karena melanjutkan. kepala suku tidak bisa diganti-ganti. Diganti. Oh, Artinya turunan keturunan itu tetap itu. menjadi kepala suku. Kalau tidak ada turunan laki-laki juga anak perempuan yang masih Heeh. artinya turunannya masih ke garis satu garis berarti dia harus Harus pertahankan tetap itu. jadi. Kan kalau tadi kita ngebahas tradisi budaya ya, apa ya, alat apa namanya, Tenun. tenun-tenun yang sampai sekarang masih ada. Ada nggak sih makanan-makanan yang sampai sekarang masih tetap dijaga tradisinya? Mungkin jagung bose begitu ya? Jagung Itu masih ada sampai sekarang, Pak? Ya, jagung bose, jagung katanya artinya langsung tidak ditumbuk, langsung kita rebus, tidak kota masih bertahan. Nah, Opa, ada nggak cerita tersendiri terkait jagung bose, Opa? Dia tuh makanan yang khasnya orang-orang NTT, tapi kenapa namanya jagung bose dan kenapa harus jagung bose gitu, Opa, yang sampai sekarang itu masih dipertahankan? Kan mungkin masih ada makanan-makanan lain begitu. Ya karena artinya dari dulu itu artinya orang tua artinya Sudah ditetapkan bahwa harus padi dan jagung. padi Makanan pokok. jagung. Terus kalau jagung itu kalau kita rebus langsung berarti kita bosen berarti harus ditumbuk jadi bose. Sedangkan yang jadi tambahan itu ubi kayu, yang- Kacang-kacangan. ya, kacang. Nah itu artinya jagung bose itu dia berlaku macam ke bayi-bayi yang giginya tidak ada di bose, terus dimasak sampai noe, itu non makan karena artinya dulu itu tidak ada beras. Noe, Ya. noe tuh lembek. Ya, Lembek. Toh? Ya, Nah, dicampur kita sih dengan- cocok jadi orang Ampang. Kok Campur dengan kacang-kacangan, dia lembek, dimakan. itu cukup sehat sebenarnya apa ya? Ya, Makan jagung, campur kacang, kayak kacang hijau juga toh. Kacang hijau, kacang tali. Keren Opa, terima kasih banyak sahabat Arsa. Mungkin informasi tadi bisa menjadi apa ya, pengetahuan ya gitu terkait tradisi atau budaya dan juga peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang masih Begitu ada nanti khususnya ini, di Ampoang Hoti. NTT begitu. Hoti. Opa Luit, terima kasih banyak. Opa, terima kasih. Kita sampai berjumpa kembali.